Wudu termasuk salah satu syariat penting yang dibahas dalam seluruh kitab-kitab fikih. Biasanya hampir seluruh kitab itu membahas wudu pasti sebelum bersolat, karena perintah wudu itu berbarengan dengan perintah datangnya sholat. Perintah sholat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak lama kemudian muncul perintah wudu. Oleh karenanya wudu ini merupakan bagian penting dalam sah atau tidaknya proses peribadahan seseorang, terutama ibadah sholat. Lantas apa wudu itu? Menurut bahasa, wudu itu adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha'i, nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Kalau cuman yang dibasuh sebagian anggota badan, namanya bukan mandi, tapi namanya wudu. Kalau ada orang mandi tapi kepalanya nggak dibasahin, bukan mandi namanya, itu namanya wudu. Kalau mandi mah beda lagi. Mandi mah ghuslu jami'il badani, membasuh semua badan, namanya mandi. Kalau ada bagian badan yang nggak kena air, berarti namanya bukan mandi menurut bahasa, namanya wudu. Karena wudu itu membasuh sebagian anggota badan. Apa sebenarnya wudu itu? Secara bahasa artinya adalah al-hasanu wal jamalu, ganteng, keren, rapi, bagus. Apa namanya? Good, ya, keren lah pokoknya. Jadi wudu itu secara bahasa berarti bagus, baik, keren, ganteng, cantik. Karena orang kalau habis wudu pasti berbeda, dan dianya kusem agak sedikit hilang kusem. Masyarakat menurut ilmu syara, wudu itu ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin, nama untuk sebuah pekerjaan membasuh anggota yang tertentu, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu. Bukan berarti orang yang membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kuping, mengusap kuping dan membasuh kaki itu wudu, tidak mesti. Karena wudu itu harus ada niatin makhsusatin, niat tertentu. Kalau orang membasuh tangan, muka, mengusap kepala dan kaki tanpa adanya niat, maka tidak masuk ke dalam kategori wudu secara syar'i. Lantas tidak bisa dikatakan wudu juga kalau orang yang membasuhnya tidak menggunakan cara-cara berwudu. Misal kaki dulu, baru muka, baru kepala, baru kaki. Walaupun empat-empatnya adalah anggota wudu, tapi karena tidak menggunakan cara-cara berwudu yang benar, maka itu tidak dinamakan wudu. Fadlul wudu, keutamaan wudu. Warada Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, datang berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusbihu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang mempunyai wudu, orang yang menyempurnakan wudunya, tidak mungkin, tidak pasti diampuni oleh Allah dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Orang-orang yang rajin wudu, orang yang wudunya terus-terusan, apalagi mudawamah wudu, tidak pernah batal sedikit, wudu lagi, batal sedikit, wudu lagi, itu akan diampuni dosanya oleh Allah yang terdahulu dan dosa yang akan datang, terutama dosa-dosa kecil. Kalau mau hilang dosa-dosa kecilnya biar tidak terlalu banyak, maka sering-seringlah berwudu.
karena tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Kecil lama-lama besar. Makanya untuk menghilangkan dosa kecilnya perbanyak wudhu, simple, gampang. Nanti insya Allah rontok dengan sendirinya gara-gara wudhu. Siapa yang ngomong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali di antara kita yang kadang-kadang suka melakukan dosa-dosa kecil, ngayal-ngayal gak jelas, kadang ngomongin orang tipis-tipis, tidak sampai terjadi keributan, cuma ngomongin doang, dosa kecil. Bagaimana dihilangkannya? Berwudu, banyak-banyak yang berwudu biar hilang nanti dosanya. Karena dosa kecil itu bisa berpotensi menjadi dosa besar. Terkadang kita menyepelekan dosa kecil, padahal semua yang dilakukan oleh kita itu akan dipertanggungjawabkan. Karena sesuatu yang besar berasal dari yang kecil. Ada orang begini, contohnya ini fikih saya kaitkan dengan ranah kehidupan. Dalam Al-Quran itu disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Anak nyamuk itu kecil, kata Allah. Mithqala dzarrah itu, biji dzarrah itu sebesar anak nyamuk. Orang melakukan dosa kecil segede anak nyamuk itu dulu. Kenapa dulu? Kan kecil. Karena bisa jadi itu menjadi potensi dosa besar. Contoh, bapak naik motor, kemudian terobos lampu merah. Nggak ada penumpang ini, nggak ada yang lain, ada pergi dari kanan kosong, nggak ada yang lewat, terobos aja. Itu tuh kayak dosa kecil. Kapan itu bisa jadi potensi dosa besar? Kalau tiba-tiba di depannya ada mobil bawa tanah, mobil truk besar yang ngeremnya harus dari jarak. Tiba-tiba gara-gara ada bapak terobos lampu merah, tuh mobil remnya mendadak menghajar warung Madura yang dagang bensinnya kebakaran, menghanguskan 100 rumah. Jadi dosa besar. Makanya jangan pernah menyepelekan dosa kecil, karena itu bisa jadi dosa besar. Bapak mau ngurus surat tilang, punten kalau ada yang kesinggung, namanya juga ngaji ya. Terus surat tilang sampai sana itu punten ada orang-orang yang menawarkan jasa. Pak, saya bantu Pak. Di situ surat tilangnya bayarnya 200.000 misalnya. Sama dia berapa? 300.000. Dosa kan itu? Dosa kan? Bisa jadi gak dosa, kita kasih kerjaan. Tapi gara-gara hal itu yang tadi calonnya 100.000 pas sidang, itu dia bakal kasih gak ke orang-orang kantor yang ada di tempat sidang? Kasih, 50.000. Terus yang mau nyidangnya 50.000 itu kalau dapat 100 orang kan berarti 5 juta ya. 5 juta, dia bakal store gak ke atasan? Store atasan terus ke atasan, jadi dosa besar. Jadi korupsi yang berjamaah. Makanya sudahlah, kalau ada potensi kita hendak melakukan dosa kecil, tinggalkan. Walaupun itu kelihatannya kecil, tapi bisa jadi malah justru awal itulah yang kita menjadi terkena dosa besar. Ngomongin orang, tersebar dari satu orang itu bercerita ke orang yang kedua, cerita ditambahin. Wah, Pak Eka katanya melakukan ABC ini. Orang kedua ke orang ketiga tambahin lagi, terus makin besar. Yang cerita awal masih sedikit, dosanya kecil, tapi kan bisa jadi potensi fitnah yang
Selesai sudah, pertanggungjawabannya akan dimulai dimintakan kepada yang pertama tadi yang menjelekkan. Padahal awalnya kecil. Makanya udah jangan coba-coba untuk mengumpulkan terus-menerus dosa kecil, karena bisa jadi itu dosa besar nanti. Berbohong, dosa kecil atau dosa besar? Berbohong. Pulang ke rumah ketemu istri, padahal habis mancing, bisa. Padahal habis dari mana ya? Bisa ada tugas dari kantor ini, kurang sore. Tuh, bohong satu. Kecil apa besar? Kecil. Oh, bisa ada lembur kerjain apa? Kerjain ini mah hanya ada tugas lagi, itu tadi suruh kumpulin data-data dan lain-lain. Wah, sama siapa aja itu, sama teman sekantor tuh ada 3 orang, 3. Ya. Terus tadi makan di mana? Ya makan ke teman kantor sama 4. Oh. Itu dari awal tuh. Makanya saya pernah bilang kalau nggak salah itu, untuk menutupi satu kebohongan itu harus ditutupi dengan kebohongan yang baru. Jadi bohong kalau orang cuma bohong sekali. Orang tuh pasti kalau bohong berkali kan. Coba bohong aja sekali. Pembohongan data aja sekali. Untuk tutupinnya gimana? Bikin data baru ya buat bohong. Bikin lagi. Udah pasti akan terus-menerus. Makanya Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah mengikuti langkah setan. Salah satu langkah setan itu adalah tukang bohong. Langkah itu, jalan itu dalam bahasa Arab ada sabil, ada torik, turun, subul atau turun, jalan-jalan. Tapi ketika mengatakan kepada setan, Allah itu tidak menggunakan kata torik, tidak menggunakan kata sabil, tapi menggunakan kata khutuwat. Karena langkah khutuwat itu langkah yang pendek. Makanya setan itu dikenal dengan aku berlindung dari setan-setan yang terbelenggu. Kalau orang dibelenggu bisa melangkah nggak? Orang di rantai kan bisa melangkah? Bisa, tapi terbatas. Orang diikat kakinya di penjara bisa melangkah, tapi terbatas. Nah itu langkah setan tuh kayak gitu, bisa melangkah, tapi terbatas. Maka orang-orang yang mengikuti langkah setan pasti terbatas geraknya. Orang yang suka nipu ya. Hutan, misalnya pertama kali kita kredit motor dan lunas 3 bulan ditarik motor. Kita langkahnya panjang apa pendek? Pendek. Masuk lagi ke pindah lagi dari WOM ke EPF misalnya. Di EPF gimana ya? Coret Pak, maaf, checkingnya nggak bagus. Pindah lagi misalnya ke Adiran, sama checkingnya jelek. Kenapa? Gara-gara udah jelek itu nama kita satu, nggak akan panjang. Koruptor dan koruptor. Apakah akan bebas dari koruptor? Berapa beli ini? Nggak bebas. Orang koruptor 500 miliar, misalnya dia adalah pegawai negeri dengan golongan 3A, gajinya ketangkep 6-7 juta take home pay-nya dia. Punya mobil inovasi, emak belangsa, bapak belangsa, tanah agak gablek, udah gak punya warisan, udah kerja di beres loh. Punya mobil Toyota Zen, cicilan 10 juta. Dari mana beli? Pasti dia gak akan berani beli pakai nama sendiri. Pakai nama siapa beli? Ponakan. Mau keluar ke sana takut ketemu orang ngecek bank. Ini ada transaksi nggak bener nih. Ada uang masuk sekitar 500 juta. Kesono kemari, gak enak tetap. Jadi koruptor pun gak enak. Orang yang melakukan dosa pokoknya gak enak kan. Yang ngikutin langkah setan pasti gak enak. Kita aja punya masalah sama tetangga, punya salah sama tetangga. Itu enak gak keluar? Enggak. Kesono kesini ketemu sama orang gak enak. Itu namanya kita sedang berada dalam langkah-langkah setan terbelenggu. Jadi udah jangan sampai ngikutin langkah setan.
dari dosa-dosa kecil. Kalau mau hilang dosa kecilnya, banyakin wudu. Berikutnya, as-sholatu khairu mawdu'in wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Sholat itu sebaik-baiknya ketetapan. Ketetapan yang paling baik sholat. Karena sholat itu awal ma yuhasabu yaumal qiyamah. Pertama kali yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Sebelum seluruhnya dihisab, sholat dulu yang dihisab. Lantas tidak mungkin dia menjaga wudhu kalau dia tidak beriman. Jadi hanya orang berimanlah yang mampu dan mau menjaga wudhu. Man tawadda'a fa ahsana wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi. Barang siapa yang berwudu dan memperbaguskan, memperbaikan wudunya, maka keluar kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya sampai keluar dari ujung-ujung jari jemari. Maka kalau bapak ibu pernah lihat ada orang habis wudu tangannya begini, selesai wudu basuh habis selesai habis doa, kemudian tangannya begini, itu dia tuh lagi berharap dosanya keluar dari jari jemari, rontok. Makanya kalau habis wudu jangan keper-keper. Termasuk kemakruhan yang ada bahas wudhu habis wudhu usap pakai anduk makruh ya. Jadi kalau habis wudhu biarin aja, jangan dikaprak-kaprak lap karena wudhu mah bukan kering, udah biarin aja, biar mengering dengan sendirinya karena di situ terdapat keberkahan. Itu yang jelek malaikat semua mendoakan supaya kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah tuh, sekarang ada masalah. Ma huwal mujibu lil wudu al hadatsu amil qiyamu ila sholat. Sebenarnya yang mewajibkan wudu itu mau sholat apa hadas? Kita tuh wajib wudu gara-gara kentut apa gara-gara mau sholat? Kita wajib wudu gara-gara kentut apa gara-gara mau sholat? Mau sholat itu kita kentut, kentut nih, wajib gak wudhu? Enggak, gak wajib. Wah, kentut tuh ya, wudhu lagi? Enggak, gak wajib. Kapan wajibnya? Pas mau sholat baru wajib. Ya, kecuali kita mau bagian dari para wali yang selalu mendawamah wudhu, kentut dikit, wudhu lagi, batal dikit, wudhu lagi. Kalau secara umum, syariat secara umum yang mewajibkan wudhu itu adalah ketika hendak sholat. Kalau nggak mau sholat ya nggak wajib wudhu. Apa jam 12 malam kita udah sholat isya wajib wudhu? Enggak. Kalau kita mau sholat subuhnya di jam 4:30, ntar wajib wudhunya 4:30. Atau mau sholatnya jam 5, ya kita wajib wudhunya jam 5:05. Begitu seterusnya. Begitu pun dalam urusan mandi janabah, mandi besar. Apakah orang yang sedang janabah setelah melakukan prosesi perjunuban hubungan biologis apakah wajib mandi? Nah, wajib mandi. Siapa yang bilang terus saya hubungan biologis jam 11 malam itu wajib mandi? Karena ini itu jangan. Takut meriang doang. Ya ada meninggal seorang warga meninggal dunia tengah malam di kamar mandi. Ya bunuh diri sih, latihan tengah malam mandi pakai air dingin mati lalu. Ntar aja mandinya kapan? Mau sholat subuh. Ya. Kalau mandi itu menyebabkan mabur, maka mandinya bisa menjadi haram. Itu yang menjadikan orang benar malas berhubungan biologis di tengah malam karena ada ustadz yang salah nyampein kalau habis berhubungan harus langsung mandi. Itu yang salah tuh. Makanya jangan sampai ntar aja mandinya. Makanya kadang apalagi yang ibu-ibunya rambutnya potong panjang kan males tidur-tiduran tidur-tiduran dalam keadaan rambut basah, bangun tidur kuyang rungsing, wah marah-marah karena tiduran dalam keadaan nanti aja besok gampang besok mau sholat subuh baru mandi. Jadi
Jangan bikin hukum baru, jangan bikin hukum mengada-ngada. Kecuali berhubungan biologisnya belum sholat asar, jam 5 berhubungan biologis, udahan setengah 6 baru kita langsung mandi. Karena waktu asarnya udah hampir habis. Ya. Lantas kalau misalnya orang haid gimana? Sama urusan orang haid juga ketika urusan mandi. Misal selesai haidnya itu kapan? Jam 7 pagi. Pas mau sholat, pas subuh diperiksa pembalutnya masih ada bercak dikit lagi. Oh berarti masih haid. Udah jangan, nggak boleh sholat dulu. Pas jam 7 mau mandi, periksa pembalutnya, panty linernya nggak ada. Kayaknya udah hari ke-7 juga. Kapan mandinya jam 7 itu? Apa nanti? Nanti mandinya ntar mau sholat zuhur baru kena wajib mandi. Ya kecuali begini, kecuali sucinya di jam 4 asar, jam 3 masih ada darahnya. Pas jam 4:30 pipis, panty liner atau pembalutnya nggak ada darahnya, dihitung itu kayaknya selesai. Kayaknya udah selesai, orang udah dikit doang. Maka di situ kalau masih masuk waktu asar, cepet-cepet dulu mandi untuk melaksanakan sholat asar. Kadang-kadang kan ibu-ibu begini, taranya mandinya tangguh besok. Haidnya udah berhenti dari asar, mandinya besok kayak kakek subuh, tangguh katanya. Padahal udah selesai. Kalau sudah selesai haidnya, itu dihitung sudah kewajiban melaksanakan ibadah. Jadi kewajiban melaksanakan ibadah itu bukan setelah selesai mandi, bukan, tapi setelah selesai haidnya. Jadi banyak kesalahan ibu karena tangguh sucinya di asar, ntar aja lah mandinya besok subuh. Berarti yang ditinggalkan itu maghrib dan isya, itu wajib dua-duanya. Al-mu'tamadu annal mujiba wal hadath wa anna raf'al hadathi syartun li sihhatis sholati wa amal qiyamu ila sholati wa syartun li fawriyatil wudu. Jawabannya tadi Bapak sampaikan, kalau yang mewajibkan mandi itu adalah yang mewajibkan wudu itu adalah sholat, itu jawaban bukan pendapat muktamad. Pendapat yang muktamad itu yang dijadikan pegangan oleh ahli fikih adalah yang mewajibkan wudu itu adalah hadas. Kenapa kok hadas bukan sholat? Iya, kalau orang mau sholat gak punya hadas, wajib gak wudunya? Orang mau sholat gak punya hadas, wajib gak wudunya? Orang mau sholat gak punya hadas, gak kentut, enggak. Megang perempuan, enggak, masih punya wudu dari luar, enggak, wajib gak wudunya? Enggak wajib. Makanya qaul mu'tamad mengatakan yang mewajibkan wudu itu bukan sholat, tapi hadas. Walaupun pendapat yang lain mengatakan yang mewajibkan wudu itu adalah sholat. Terserah, dua-duanya benar. Kaidahnya apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna tanpa sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Sholat wajib gak? Wajib. Syarat sah sholat harus suci dari hadas kecil. Wudu itu hukumnya bisa jadi sunnah. Kapan wudu hukumnya sunnah? Wudu mau tidur, hukumnya sunnah. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu, hukumnya sunnah. Tapi kapan hukum wudu itu jadi wajib? Kalau kita mau sholat dan sudah batal wudunya, maka wudunya wajib. Namanya la yatimul wajib bihi bahwa wajib. Furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu. Fardunya wudu ada 6. Arba'atun sabatat fil Qur'an. Yang 4 ada di Quran. Watnani bisunnati, yang 2 ada di sunnah. Jadi yang ada di Al-Quran rukun wudu itu cuma ada 4.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak sholat maka basuhlah muka, tangan sampai sikut, usaplah kepala dan kaki sampai mata kaki. Jadi anggota wudhu cuma 4: muka, tangan, kepala, kaki. Ini rukun wudhu yang tertera pada Al-Quran. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang dua adanya di sunnah, an-niyat wa tartib. Niat dan tertib itu adanya di sunnah, bukan di Al-Quran. Syarhul furudi, niat, penjelasan tentang fardu-fardu wudu. Yang pertama an-niyat, fayanwi raf'al hadathi awil wudu'a awil toharota lissolat. Kalau orang berwudu itu rukun pertamanya adalah niat. Bagaimana niatnya? Maka niatnya yang umum di kita itu nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kalau mau pendek nih saya kasih yang simpelnya nawaitu raf'al hadath, selesai. Atau nawaitul wudu'a, selesai. Atau nawaitu toharota lissolati, selesai. Cukup sampai situ, maka niat wudu sudah kita lewatin. Ya. Tapi kalau buat ngajarin anak nggak apa-apa pakai yang panjang. Nawaitul wudu'a rafil hadasil asghari arba'at takbiratin, arba rakaatin. Kadang-kadang ada yang salah tuh. Kadang ada anak, ada bapak ngajarin anak etong bercanda wudu ya. Nawaitul wudu'a rafil hadasil asghari arba rakaatin, terus tak bilang bawa kayak orang yang sholat. Kalau kita yang udah pro, mau usah lama-lama deh. Yang udah pro mah biasanya cepet-cepet ya langsung. Nawaitu langsung selesai. Nggak usah panjang. Kalau masih amatir iya banyak. Makanya ini makin tahu banyak itu, kita tuh makin enak sebenarnya ibadah. Enggak ribet-ribet kan. Kalau yang ribet itu biasanya orang yang ilmunya masih segelas. Kalau ilmunya udah setekom mah simple. Makanya kalau melihat para kiai, para ustadz itu kadang-kadang kelihatannya sembarangan, padahal itu bukan sembarangan. Itu tuh karena dia udah pro. Betul, tingkatannya udah beda. Kapan waktunya niat? Waktuha inda husni awwali juz'in minal wajhi li'anna al-ibrata bil furudi. Niat wudu itu ketika kita membasuh muka, bukan ketika ngucek-ngucek telapak tangan, bukan. Kapan niatnya? Ketika membasuh muka. Kalau ngucek-ngucek telapak tangan itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar niatnya pas basuh muka. Gimana terus niatnya bunyi gitu. Makanya saya pernah bilang niat itu qasdus syai'i muqtaronan di awwali fi'li, bahasa Arabnya. Bahasa kitanya menyengaja melakukan sesuatu di dalam hati berbarengan dengan awal perbuatan. Mau basuh muka, ini takut ada yang belum tahu. Kalau saya rasa sih udah pada bisa semua. Udah megang air di tangan nih, tempelin air ke muka, hatinya ngomong niat saya wudhu. Gak usah pakai bahasa Arab lah, ribet ya, takut kesulitan. Itu pakai bahasa Indonesia aja. Niat saya wudhu. Bahasa Arabnya kapan dibacanya? Pas basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a. Baru kumur-kumur ya, hidung. Pas ke muka, hatinya ngomong niat saya wudhu.
Mau yang panjang, nggak apa-apa. Niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Sok, kalau misalnya pengen emang dipanjangin nggak apa-apa. Biar lebih khusyuk ibadahnya. Nggak apa-apa kalau mau dipanjang. Tapi kalau mau singkat cukup nawaitul wudhu. Kenapa nggak ada menghilangkan hadas kecil? Ya udah tahu kalau wudhu mau pasti menghilangkan hadas kecil. Kayak kita sholat, niat saya sholat zuhur 4 rakaat. Ya orang zuhur mau 4 rakaat. Siapa bilang zuhur 1 rakaat setengah? Niat saya sholat maghrib 3 rakaat. Kasih tahu siapa? Sholat maghrib emang 3 rakaat. Niat saya sholat subuh 2 rakaat. Ya emang sholat subuh mah 2 rakaat. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat fardu. Ya emang sholat maghrib apa fardu? Makanya dalam ilmu fikih itu cukup dikatakan niat saya sholat fardu maghrib selesai. Kenapa? Karena ada sunnah maghrib, ada nggak? Ada nggak sunnah maghrib? Ada sunnah maghrib, sunnah maghrib. Jadi kalau mau singkat dalam urusan niat sholat pun sama. Niat saya sholat fardu maghrib selesai. Kalau sendirian, kalau ada menjadi makmum, niat saya sholat fardu maghrib makmum. Kalau menjadi imam, niat saya sholat fardu maghrib imam. Lillahi ta'ala sunnah. Salah rakaatnya sunnah. Mustaqbilal qiblatinya sunnah. Ya namanya sholat pasti mustaqbilal qiblati, mustaqbilal Manchester enggak. Mustaqbilal qiblati pasti. Jadi kan itu membasuh muka berbarengan dengan niat. Barangkali ada yang masih keliru bahwa niat itu bukan di mulut, niat itu adanya di dalam hati yang berbicara, bukan mulut yang berbicara. Kalau kita usolli fardhu maghribi itu namanya talaffuzun niat. Itu tuh supaya hatinya lebih gertak, lebih kuat. Sama nawaitul wudu juga supaya hatinya lebih kuat. Makanya dikasih nawaitul wudu. Makanya orang Arab dengan orang Indonesia aneh. Mau sholat usolli fardhu maghribi. Orang Arab ngapain sih orang Indonesia mau sholat di ngomong-ngomong? Karena orang Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Jadi Jadi kadang-kadang orang Indonesia kudu dikuatkan dulu menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, yang pertama rukun wudu itu niat. Yang kedua ghusl wajh. Summiya bidzalika li'anna bihi taqul wajah. Kenapa wajah dinamakan wajah? Karena wajah itu tempat orang bertatapan. Wajah itu menghadap. Muka itu adalah anggota tubuh yang digunakan orang untuk menghadap. Ada orang menghadap atasan mukanya nggak di bawah, nggak ada. Pasti mukanya di bawah. Ada orang menghadap nyelingkuh ke belakang, nah pasti mukanya ke depan. Makanya dinamakannya wajah. Yang kedua, rukun wudu adalah membasuh wajah. Mana wajah? Wahadduhu tulan. Batasan-batasan wajah secara panjangnya. Ma baina madabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihyain. Panjangnya batasan muka adalah min manabiti sya'rir ra'si. Mana sya'rir ra'si? Tempat tumbuhnya rambut. Pertama kali tumbuhnya rambut sampai ilal lihyaini, sampai tempat ketemunya jenggot dagu-dagu. Itu namanya batasan wajah. Kalau orang ada pak rambutnya orang tumbuh di belakang sini, ikut umumnya. Umum orang itu rambut di sini ya udah dari sini. Ya, makanya hati-hati ketika wudu, nggak sampai mana binti sya'ar, nggak sampai tempat tumbuhnya rambut dari sini doang tumbuhnya. Biasanya ibu-ibu kalau di mall malas buka jilbab, wudunya sekedar-kedarnya. Nah, itu belum masuk ke dalam kategori membersihkan rukun melaksanakan rukun wudu. Harus dari manabiti sya'rir ra'si. Pastikan dari atas ke bawah. Kalau mau enak, jangan sampai copot dulu tangannya. Usek-useknya terus. Ya, itu belum jadi mustakmal airnya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak wudunya begini nih.
Satu, turun lagi, nggak ke air lagi, diratain lagi. Nah, ini udah jadi mustakmal karena udah putus air yang di tangannya. Makanya diusek-usek aja dulu. Kecuali ada basuhan kedua, baru nggak apa-apa. Satu, kedua. Makanya sampai 3 kali apa? Untuk meyakini bahwa semuanya sudah terkena air. Itu apa batasan yang pertama? Dari tempat munculnya rambut sampai muntahal lihyai, sampai sini batasan dagu. Orang yang nggak ada tulang dagunya sih gimana ukurnya? Umumnya gimana muncul dagunya? Misalnya ada orang dagunya di leher, ya gimana? Ya nggak usah, yang umumnya aja di mana di sini, dia udah di sini aja. Wa'ardon ma bainal udhunain, lebarnya antara kuping sampai kuping sampai kuping, itu lebarnya. Awas ibu-ibu, bapak-bapak wudu kadang-kadang nggak kena kupingnya, nggak sampai kuping di sini, di batasan kuping. Hati-hati, itu berarti wudunya belum sempurna. Kalau wudunya nggak sempurna berarti sholatnya sah apa enggak bisa. Apalagi yang sering diputar, kenapa saya ngomong ibu-ibu, karena saya sering melihat ibu-ibu itu kalau wudu di mall karena takut kelihatan auratnya, wudunya pakai jilbab bisa kena-kenanya wudunya, kayak belum kelihatan ininya. Jadi mohon pastikan lagi samping kiri kanannya kebasahan semua. Berikutnya, hukum ghusli syu'uril wajhi, hukum membasuh rambut-rambut yang ada pada muka. Yajibu ghusluha kulluha dhahiruha wa batinuha. Rambut-rambut yang ada di muka semuanya harus kena air. Ada orang yang rambut di mukanya rambutnya sampai sini, ada kan? Yang keturunan di muka itu biasanya rambutnya sampai sini. Sampai sini masih ada rambutnya. Kita pernah ketemu, iya sampai sini. Kadang-kadang rambut ini sampai sini. Itu ketika hormon kebuluannya memang tinggi, memang biasanya kelihatan dari muka. Orang-orang Turki, kalau kita nonton pemain Bahrain, ya rambut capek muka-muka. Itu wajib kalau yang di muka. Wa yustasna min dalika al-lihyatu wal aridoni idza kana katifaini, kecuali jenggot sama cambang. Kalau cambangnya tebal, jenggotnya tebal, maka nggak wajib dikusek-kusek. Udah sekenanya aja, bagian luarnya aja. Kalau jenggotnya tebal. Wa yusannu tahliluhuma min asfali biyadihil yumna. Gak harus dikusek-kusek dulu basah. Ada orang jenggotnya segini, apa jenggotnya wajib basah semua? So, basuh aja yang luarnya, baru diusap-usap jenggotnya semua. Nanti dapat kesunahan untuk di sela-selain. Jenggotnya sampai sini panjang, basuh wudunya biasa aja. Terus maka jenggot-jenggotnya yang panjang tadi kita ambil air di sela-selain. 1, 2, 3, nggak harus basah semua. Itu bagi orang yang punya jenggotnya tebal panjang. Kalau jenggotnya tipis mah kayak sedikit jenggot kambing mah itu mah perlu dibasahin semua. Lantas mana batasan jenggot itu dikatakan tebal dan tipis? Allati la turo basyaratuha min majlisit takhutubi. Kalau kita ngobrol sama orang itu jenggotan, kulit dagunya nggak kelihatan, itu namanya jenggot tebal. Kalau kita ngobrol semeter, kulit dagunya nggak kelihatan, itu masuk dalam kategori jenggot tebal. Itu masuk ke dalam kategori jenggot yang tidak wajib dibasahin semuanya. Jadi cukup di sela. Nah itu. Selain itu berarti jenggotnya termasuk jenggot tipis, wajib dibasahin semuanya. Coba bayangin orang yang jenggotnya tebal sampai seperut misalnya, udah dibasahin. Oh ya repot, pakai alat setim itu mah dibasahin bisa. Kalau yang tebal cukup di sela-selain, kalau yang tipis wajib basah semua.
Dhabitud dhahiri minal lihyati ma yalil wajha wa masiwahu al batin. Jenggot itu yang masih berada di muka namanya dhahir. Kalau yang sudah tidak ada di muka namanya batin. Ya pokoknya ada kan jenggot yang sampai sini-sini ya, sampai ke dagu-dagu, sampai ke leher-leher sini jenggotnya. Nah, itu yang wajib sampai kena wudhu, tapi gak wajib basah semuanya mah, cuman yang nempel di bagian muka aja. Cuma yang nempel di bagian muka. Sama cambang juga, kalau cambangnya tebel kayak cambangnya Roma Irama zaman dulu, cambangnya tebel itu sama, dia juga tidak diwajibkan untuk dibasahin semua. Kalau cambangnya 15 cm kan gimana mau basahin ya ribet ya. Kalau cambangnya tipis tetap wajib dibasahin. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan bersama sikut. Membasuh tangan bersama sikut. Tangan itu batasannya dari sikut ke ujung jari. Ini namanya yadain dalam bahasa Arab. Dari sikut ke ujung jari. Jadi bagaimana kita cara membasuh tangan itu? Apakah dari ujung jari atau dari sikut? Maka tidak ada yang mewajibkan kita membasuh dari ujung jari atau yang mewajibkan kita membasuh dari sikut. Mau dari mana aja boleh. Yang penting dari ujung jari sampai sikut itu kena. Kalau membasuh tangan, sikutnya jangan dipasir, lewatin dikit. Untuk kehati-hatian, ada bagian sikut yang tidak kena basah. Ini Pak Bu, perhatikan anak kita kalau wudhu. Wudhu tong, ya wudhu cek. Sikutnya nggak ada kena basah. Iya, sampai pergelangan tua. Ya, itu harus diperhatikan. Khawatir kebiasaan sampai dewasa. Ya, perhatikan. Masukin. Oh, sikutnya sampai kena top. Ya, sampai anak saya juga sama ketika wudhu itu dilihatin. Ayo sikutnya. Jangan sampai enggak basah. Harus basah sikutnya. Kalau enggak basah, enggak sah. Biar terbiasa sampai besar. Lanjut, yang keempat tadi lihat muka, tangan sampai sikut, kemudian kepala. Mashu ba'di min basyaratir ra'si aw sya'ri, mengusap sebagian kepala, kulitnya ataupun di kepala berarti rambut. Untuk urusan kepala itu bukan bahasanya basuh, bahasanya usap. Kalau muka gosok, tangan gosok, tapi kepala masih usap. Makanya ketika kepala itu nggak diguyur, cukup diusap. Selesai. Dapat kita ukur, nggak usah dibersihin. Makanya di sini, walau ba'du sya'ratin, atau walaupun cuma sebagian rambut doang, dikit doang, udah selesai. Rambut mana yang dijadikan sah untuk berwudu? Allah yakhruja bil mati an hatir roksi min jihati uzuli. Boleh kita satu helai rambut dikatakan sudah sah untuk berwudu mengusapnya selama rambut itu yang kita basuh itu tempat jatuhnya nggak melewati kepala. Rambut itu satu panjang nih sampai dengkul rambutnya. Yang dibasuh yang di dengkul, nggak sah. Harus rambut yang masih ada di lingkaran kepala. Jadi bapak-bapak kalau udah mau bentang pakai pomade
udah anti badai rambutnya nih, terus bikin, aduh rambut gue udah gak keren lagi, gak usah begitu. Di madzhab Syafi'iyah itu dalam hati enak, cukup toel air kan, udah selesai. Ibu sama, duduk, udah beres. Bukan saya ngomong, kita pikir ngomong. Kalau orang yang dulu itu lagi pengen dapat kesunahan. Kalau mau dapat kekerenan gini. Kalau mau dapat kesunahan baru ke belakang. Kalau kita udah rapi pengen sholat duha, ntar kalau butuh rambutnya terlalu basah, kerjanya lambat lagi, bisa lagi, udah ambil yang wajib. Dalam madzhab Syafi'i tidak ada kewajiban jami' ras, enggak. Bakti. Kalau sebagian itu ya udah, sebagian kecil juga nggak apa-apa. Satu jari cukup. Enak ya kalau udah tahu ilmunya, mau ya besok kita pakai kalau udah punya ilmunya pakai. Ingat, bahasanya bukan basuh. Apa bedanya basuh dan mengusap? Apa bedanya membasuh dan ghusl dan masuk? Kalau ghusl itu airnya harus mengalir. Membasuh tangan nggak boleh gini, basuh tangan. Nggak boleh. Kalau basuh tangan mah harus, kalau tangan kita gini ini ada air yang turun bos saya, walaupun cuma dikit, namanya membasuh. Tapi kalau mengusap udah harus ada air turun enggak. Makanya kalau rambut itu cukup diusap, nggak harus ada airnya yang turun. Itu beda. Yang kelima, ghusl rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki bersama dengan mata kaki. Huma al-albanil barizani bainal qadami was-saqi, tulang yang ada di antara betis dan telapak kaki namanya mata kaki. Ka'bain itu harus benar. Ka'bainnya semuanya, semata kaki itu semuanya benar. Jangan mata kaki bagian bawah doang. Wa yajibu ghuslu juz'in min as-saqi yata'akkada min ghusli rijli kulluha liqaidah. Kalau basuh kaki itu lebih sedikit ke bagian betis ke atas, jangan pas di mata kaki doang, karena kita nggak ada yang tahu mata kaki batasannya sampai mana dalamnya. Untuk hati-hatian lebih dikit di sini, lebih ini cukup di sini aja nih Pak, maaf saya angkat ya, sini aja nih lebih tinggi. Enggak usah sampai dengkul, enggak usah sampai paha. Pernah lihat orang butuhnya sampai dengkul? Pernah. Lebay, ketok abang kamu siapin air aja Bu. Udah sampai ini aja nih. Nah, kadang-kadang kita itu suka butuh sembarangan. Ini maaf saya praktekin ya. Ini keran nih. Coba. Gitu kakinya ke orang pemanasan main bola saya. Tuh. Enggak pasti, enggak yakin sama mata kakinya kan. Cuman ya kayak orang pemanasan pemain bola lah, gimana dia kedepaninnya. Pastikan mata kakinya kena. Ya, baru kepikiran ya, jangan-jangan dari kemarin gue yang kayak sholatnya nggak bener, gara-gara gue juga nggak beres. Yang kedua, as-sadisu at-tartib di antara Rasulullah SAW tawaddu'a murattiban. Dalam urusan wudhu kita melihat Rasulullah itu wudhu gak pernah yang namanya kaki dulu baru kepala, selalu wudhu muka, tangan, rambut, kaki, gak pernah rambut, tangan, kaki, muka. Karena Rasulullah selalu seperti itu, tidak pernah diacak urutannya. Maka madzhab Syafi'i menyebutkan tartib itu rukun. Tartib itu rukun. Padahal di aturannya cuma berapa? 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang duanya niat dan tartib itu dari Rasulullah. Walaupun mungkin
Di mazhab lain tartib itu bukan rukun. Gak apa-apa Pak tartib. Di mazhab lain ada orang butuh kaki, orang butuh kaki. Bisa jadi dia mengatakan itu karena di Al-Qur'annya enggak masalah tartib. Nah itu enaknya kalau orang paham fikih bisa lihat fikih dari sudut pandang berbeda. Tapi karena kita bermadzhab Syafi'i, maka kita mengikuti madzhab Syafi'i dengan catatan bahwa apa yang kita lakukan dari madzhab Syafi'i itu harus dilakukan sepenuhnya. Batalnya Syafi'i, rukunnya Syafi'i, batalnya juga Syafi'i. Kenapa kuping mah enggak rukun? Ya emang enggak ada dalam. Kenapa kumur mah enggak rukun? Enggak ada dalam Quran. Kenapa cepet-cepet tangan mah bukan rukun? Telapak tangan itu bukan rukun? Enggak ada di Al-Quran. Kenapa istinsyak memasukkan air ke dalam hidung juga bukan rukun? Karena memang enggak ada dalam Quran. Jadi kalau kita dalam keadaan buru-buru, mepet, mau main bola, mau rapat, mau apa, mau sholat kakinya, udah ngambil sikat aja, buka tangan, kepala, kaki, udah. Niatnya tadi gimana? Apa itu butuh Pak? Selesai. Gak sampai 10 detik, kayak gak sampai 10 detik. Paling produk baru gede, buka tangan, rambut, celupin kaki, selesai 6 detik doang. Dan gak harus lama-lama kalau mau ngambil wajibnya aja. Makanya kita harus tahu nih yang wajibnya doang nih, supaya nanti kalau dalam keadaan kepepet kita bisa gunakan. Saya sering bicara ini di beberapa pengajian. Kalau bapak ibu ke mall, terutama sholat maghrib, wudhunya kudu punya rerasaan. Udah sholat maghribnya di mall, musolanya semencrit, ya, wudhunya semuanya dipakai sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, minasyaiton. 3 kali kumur 3 kali kosok-kosok dulu gitu ya, mukanya 3 kali. Lama takut ada orang di belakang mau sholat maghrib, dekat sholat maghribnya. Kalau bapak ibu di mall, di rest area lagi pulang, udah cari yang sekat-sekat aja. Itu yang lebih baik. Khawatir ada jamaah yang sholatnya di luar waktu. Ditambah sholatnya, imamnya, karena lagi di mall, dilihatin orang banyak, wah kayak keren, bacanya surat apa? Tauhid 70 ayat. Wah, ketinggalan semua sholat. Kalau bapak ibu, bapak diimamin, kebetulan imam itu di mall sholat maghrib, udah bacanya Al-Kautsar sama Al-Ikhlas. Udah nggak apa-apa, nggak keren juga nggak apa-apa. Yang penting jamaah lain bisa ikutin sholat pada waktu maghrib. Terus habis sholatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu-gitu, Astagfirullah. Jangan terus sambil jalannya sambil ke toko yang lain. Khawatir ada orang yang mau sholat lagi. Maka saya menakal kalau nyipol. Saya menakal. Kalau saya nggak kebagian sholat pertama, masih nungguin yang di depan masih sholat, itu dia udah salam, saya langsung ngomat lagi. Biarin dia kesinggung. Ya Assalamualaikum, saya dari langsung ngomat. Allah Akbar, Allah Akbar. Udah lu cepetan dirimu, udah ada yang ngantri di belakang. Jadi tidak harus menempatkan diri kita juga. Jangan mentang-mentang dapat kesunahan, tapi menghilangkan sebuah kewajiban. Kenapa wudhu itu harus ada dan hanya muka, tangan, kepala dan kaki? Karena 4 anggota tubuh itulah yang utama. Yang kalau tidak ada 4 anggota tubuh itu, maka potensi untuk batal wudhu jadi kecil. Orang wudhunya batal bisa gara-gara apa? Kan betul, buang air besar, buang air kecil. Orang bisa buang air besar, buang air kecil, kentut gara-gara makan. Makan itu pertama kali bisanya kita pengen makan gara-gara kita melihat ada di mana-mana, dibuka. Habis melihat kemudian diolah oleh otak, adanya di kepala. Terus mau makan pakai apa? Tangan. Melangkahnya pakai kaki. Coba, punten, orang nggak punya kuping tetap bisa makan. Bisa.
Makanya kuping mana? Sunnah. Mulut sama hidung kan udah ada di bagian wajah. Begitu sebenarnya apa namanya? Kenapa kita harus berwudu itu? Supaya kita sadar bahwa letak kita melakukan kesalahan itu dimulai dari muka, diolah kepala, didukung oleh tangan dan kaki. Kita bisa menyentuh perempuan gara-gara apa? Gara-gara melihat tuh diolah oleh kepala, diolah oleh kaki, didupak pakai, diolah tangan, didupak pakai tangan. Kan begitu. Jadi semuanya. Jadi syariat yang Allah turunkan kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad itu semuanya pasti ada manfaat. Kalaupun belum kita temukan manfaatnya, itu bisa jadi karena kebodohan kita. Jadi Rabbana ma khalaqna hadza batilan itu betul terjadi. Setiap yang Allah perintahkan kepada makhluknya itu pasti ada manfaat. Otak kita berpikir tuh istirahat cuma tidur doang. Otak kita tuh kalau tidur tuh istirahat, tapi bukan berhenti bekerja, bukan, tetap bekerja. Makanya harus diademi dengan cara kena air minimal 5 kali sehari. Tenang, biar tenang otaknya, biar adem. Makanya ada kalanya kita harus refresh otak biar tenang. Bisa jadi dengan sholat, berwudu, baca Al-Quran. Kalau bapak-bapak biasanya nongkrong depan rumah pada jemput kopi susu lamun diem. Ibu-ibunya pun jangan ngomelin. Lamun tengah libur itu gak sadar. Bapak-bapak tuh lagi pikir ini gimana caranya dapur supaya tetap ya, jadi tenangkan pikiran kita Pak. Ya, biarin aja, banyak-banyakin sholat, banyak-banyakin wudu, banyak-banyakin rumput santai depan rumah biar awet gak cepat mati. Sudah berwudu'i wallahu a'lam. Tanya jawabnya sambil santai aja nanti ya. Jadi kita doa dulu, kita dulu kita jawab pada kalian yang bertanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana awzi'na nashkura laka wa ta'ala wa 'ala walidayna wa 'ala al-muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.